Mungkin dimulai sekitar 10 tahun lalu ya, kita mulai banyak melihat barang-barang peripherals komputer yang memiliki emblem gaming, keyboard gaming, mouse gaming, monitor gaming, dan sebagainya. Dan barang-barang dengan emblem gaming tersebut cenderung dijual dengan harga yang bisa kita bilang jauh lebih tinggi daripada equivalent barang tersebut yang non-gaming. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, sebetulnya emblem gaming tersebut apakah memiliki suatu efek yang sangat besar untuk peripherals yang tadi kita sebutkan? Misalnya keyboard biasa dan kita bandingkan dengan keyboard gaming misalnya. Apakah benar-benar ada perbedaannya, atau emblem gaming tersebut hanya sebuah gimmick untuk menaikkan harga dari barang tersebut? Jualan bakpao ya? Enggak. Ya, seperti biasa, gua Niko dan ini CNF ID, dan kali ini kita bakal balik ke topik produk gaming. Seperti yang kalian tahu, mungkin untuk subscriber lama ya, atau viewers lama, kalian pasti tahu gua udah sering nge-review produk gaming. Sebetulnya bukan cuma gua sih, kita sudah banyak nge-review produk gaming, gua dan Fahmi. Dan sebelum gua lanjutin, gua ingin nekankan bahwa kebanyakan viewers channel ini masih banyak yang belum subscribe. Jadi pastikan sebelum kalian lanjut, subscribe dulu. Oke, kita balik lagi ke topik produk gaming. Nah, pertama-tama gue mau set the record straight. Gue bukan mau memulai suatu teori konspirasi di sini, tapi memang gue awalnya ini gue seorang yang percaya bahwa misalnya keyboard gaming ya, basically itu keyboard biasa, lu letakin lampu RGB di sana. Udah, jadi basically gue orang yang percaya bahwa hal-hal begituan adalah gimmick. Tapi pastinya kita nggak mau berbicara tanpa data ya. Jadi setelah gua nge-review beberapa produk gaming, oke, it start to make sense, itu mulai masuk akal emblem gaming tersebut. Misalnya kalau kita bilang mouse gaming, mungkin paling penting untuk gua nih karena tangan gua cukup gede. Apa ya, handphone ini deh dibandingkan misalnya, ya tangan gua segini. Jadi mouse biasa itu kalau buat gua itu kecil banget gitu loh, gua nggak nyaman pakai mouse biasa. So kalau mouse itu gue perlu pakai mouse dengan ukuran tertentu, dengan bentuk tertentu untuk menunjang produktivitas, biar ergonomis gitu. And then minggu lalu gue nge-review produk gaming Logitech keyboard G Pro X, dan gue mulai ngerti nih, oh rupanya keyboard gaming lu bisa gonta-ganti switch dan segala macem, itu lu bisa sesuaiin sama seleranya lu. Terus build quality-nya juga oke. Harganya ya justified for that lah. Next misalnya kursi gaming. Kursi gaming ini salah satu dalam list paling placebo, paling gimmicky kalau menurut gua. Tapi setelah gua tes rupanya oke. Make sense. Jadi fungsinya itu bukan cuma untuk gaming sih kalau menurut gua, tapi untuk lain-lain juga bisa. Ya, in other words, kursinya nyaman gitu dan harganya sesuai. And then headset gaming, ya udah jelas lo mesti tahu suaranya dan arah musuh misalnya ya. Monitor gaming juga, lo kalau misalnya main game FPS, lo perlu monitor dengan refresh rate tinggi supaya lo bisa ngelihat pergerakannya lebih smooth. Tapi ada satu nih pertanyaan yang sampai saat ini belum pernah kita jawab ya, dan gue masih penasaran. Gaming desk, meja gaming, sebetulnya perlu nggak sih? Apa sih yang bikin dia gaming gitu? Gue masih nggak kepikiran sih jujur sampai sekarang. Itu apanya sih yang ngebedain meja gaming dari meja biasa? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, gue reach out ke salah satu brand gaming yang kemarin kita pernah review kursinya beberapa kali, dan kursinya juga pernah kita giveaway kan. Jadi gue reach out ke mereka, gue minta sih, dan mereka juga very kindly sponsor ke kita. Mereka kirimin kita salah satu produk gaming desk mereka. Brandnya adalah Cougar, dan gue bocoran sedikit, ini Cougar gaming desk ini namanya Cougar Mars. So produknya seperti apa nanti ini. Ya, nampak ya struggle-nya. Jadi spesifikasi pertama yang bisa gua kasih tahu saat ini adalah bobotnya. Jadi meja ini bobotnya berat puluhan kilogram. So gimana isi dalamnya?
Mungkin langsung aja kita bongkar kali ya. Oke, it is time to unbox guys. Kita tengok dulu. Mari kita lihat. Ya, kotak pertama setelah kotak yang di luar tadi. Oke. Ups. Oke, so ini isinya ada beberapa aksesoris ya yang bisa gue point out langsung di sini. Ini nampaknya front panel mungkin. Nanti aja deh. Ini ada beberapa cable tie. Oh, ini yang front panel. Ini ada kabel SATA. Kita bongkar. Kayaknya gue udah punya firasat ini apa. Nampaknya ini RGB-nya. Wajibnya di barang gaming. Oh, front panel lagi. Mungkin karena ini ada jack audio. So sementara ini gue singkirin dulu karena gue masih belum menemukan rangka-rangkanya nih. Main eventnya belum ketemu nih. Oke. Ya, di kotak kedua mari kita lihat. Oke, ini berat. Mih, bantuin gue dong. Gua gede juga gak segede itu. Ke situ aja ya. Cek dan kotaknya. Singkirin dulu. Ya, oke, thank you bro. So ini kotaknya tadi gua singkirin dulu ya. Ini dia di dalamnya. Oke, so kalau tadi aksesorisnya mungkin rangkanya di sini sih ya. Dan emang nampak ini berat banget. Gua potong aja langsung ya. What's in the box? Ini yang bikin gua hampir terjengkang ya istilahnya. Ini yang bikin gua hampir jatuh tadi. Oke. Ini nampaknya tabletopnya nih. Wah, anjay berat. Kita keluarin dulu ya, Lia. Panelnya satunya lagi. Kita keluarin lagi lebih dahulu. Oke, so ini nampak jelas banyak banget styrofoam ya. Jadi packingannya jelas aman ya guys ya. Ini ada satu panel lagi. Anjay. Lagi-lagi styrofoam, wow. Ya, dan kita punya semua rangkanya di dalam, bisa dilihat. Kayaknya gue nggak usah jelasin satu-satu deh ya. Oke, jadi gue dikasih ginian, sumpah gue bingung. So, gue cari dulu manual booknya. Ya. Ya, gimana gue gak bingung? Lu liatin aja manual booknya setebal gini. Selebar ini. So, wow. Ini kakinya. Ya, yang bagian ini kaki-kakinya nih. Ya, dan ternyata survei membuktikan setelah punya manual booknya gue masih bingung guys. Oke, kayaknya langsung aja deh ya, kita langsung rakit aja deh.
Oke, jadi setelah proses yang simple, lumayan simple sebetulnya. Setelah proses yang lumayan simple, kita sampai pada titik di mana mejanya sudah selesai dirakit dan bisa dilihat cukup fancy ya. Gua rasa sih ini matching sama tema gamer seperti itu. Dia punya lampu RGB dan FYI, lampu ini bukan cuma RGB doang, dia bukan cuma flow. Kita bisa setting, kita bisa setel di tombol sini, kita bisa ganti warna. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus lampu RGB ini juga lampunya bukan cuma kita bisa kontrol dari mejanya sih. Nah karena sekarang meja ini kalau menurut gua sih terlalu PC optimized. Jadi kalau misalnya gua pengguna laptop seperti sekarang ini, power untuk lampunya terpaksa gue colokin pakai USB, dan ini converter USB ke berapa pin ya itu ya, yang power tadi pokoknya ada deh, itu bisa langsung lu colokin ke motherboard. Jadi gue convert ke USB, gue colok ke port USB nya laptop gue buat nyalain RGB nya si mejanya ini, si gaming desk. Nah masalahnya sekarang kalau lu pakai laptop kayak gue, lampu RGB nya ini kayaknya nggak bisa lu kontrol langsung dari laptop lu. Jadi kalau misalnya lu pakai PC, baru power RGB-nya lu bisa colokin langsung ke motherboardnya lu, dan lu bisa langsung kontrol RGB-nya sesuai dengan RGB di motherboardnya lu. Jadi lampu di fan-nya itu dan segala macam bakal sinkron dengan lampu di meja ini. Tapi kalau kita bilang dari segi build quality sih, ini meja cukup solid. FYI, ini base-nya, maksudnya tabletopnya kayu. Dan rangkanya sih jelas ini baja dan nampak sangat kokoh banget sih. Kita udah coba segala macamnya, dan tapi kayunya juga kuat, dan ini bisa dilihat finishingnya matte hitam dengan bagian sampingnya ini ada finishing carbon fiber yang matte, obviously bukan carbon fiber yang udah glossy. Dan mungkin yang agak menarik, lu bisa perhatiin di sisi itu yang tadi gua pencet-pencet tuh, dan di sisi ini kita punya seperti front panel. Jadi di sisi ini, khusus di sisi ini kita punya jack 3,5 mili untuk audio dan speaker. Maksudnya untuk speaker dan mic. Sedangkan yang di sisi sebelah sana kita punya dua jack USB 3.0. Kita punya tombol untuk setting lampunya tadi yang seperti tadi gua pakai, tombol reset dan tombol power ke PC. Jadi di bagian bawahnya kalian bisa temuin kabel-kabel untuk dicolokin ke front panelnya di PC kalian di bawah. Yang kali ini kita nggak punya karena gue pemakai laptop. Sayangnya begitu. Next, oke. Masih ingat nggak tadi yang pertama kali gue tunjukin pas gue masang? Gue masang rubber fitnya itu kurang lebih rubber fitnya tuh gue pasang ke bagian kaki rangka besinya. Nah itu fungsinya menarik nih. Jadi lu kan punya 4 tuh rubber fitnya. Jadi meja ini, kalau misalnya di meja-meja istilahnya mulai baling atau mulai nggak balance, dimana kalian nanti bakal bisa wobbly gitu. Jadi rubber fitnya itu bisa kalian setel dengan kondisi kemiringannya yang tadi. Dan kalau misalnya kalian berada di tempat dengan kontur lantai yang tidak rata, itu rubber fitnya juga bakal sangat berguna. Oke. Next, di bagian bawah kita punya wire management panel yang menurut gua, sebetulnya gue nggak tahu sih ya, ini entah skill gue yang kurang atau memang ya wire managementnya sebetulnya mediocre. Dan kita ada dapat seperti cable tie, tapi kita cuma dapat 1. Sayang banget nih. Jadi ya untuk wire managementnya sih di bawah, gue rasa sih cukup mediocre sih. Next, satu lagi hal yang gue perhatiin, lu bisa lihat di bagian sisi pas main game atau kalian pas kerjain sesuatu di meja ini, gue setel dikit. Iya, lebih nyaman. Jadi kalian pas gunain meja ini, kontur ini bagi gua berguna banget sih, nyaman banget to be honest. Misalnya gue pas lagi, gue pas lagi ngerjain sesuatu gitu kan, gue lagi ngetik, ya ini nyaman banget. Jadi mejanya nggak ada sudut-sudut yang tajam gitu, lo rasanya flush gitu dong, ergonomis banget. So recommended kalau ini. So pertanyaan besarnya, kalau buat pribadi gue bakal beli nggak? Dan gue rasa sih ya the answer is yes, karena udah dilengkapi banyak banget fitur-fitur gitu yang sangat mendukung untuk lo nge-game gitu.
Jadi gak cuma ngegame sih, tadi gue udah tunjukin secara ergonomi, secara kontur itu semua udah oke banget sih menurut gue. Dan fiturnya juga ada lengkap, so pastinya ini sesuatu yang bisa gue rekomen. Untuk budgetnya berapa, kalian bisa langsung cek di deskripsi, kita ada cantumin link ke salah satu marketplace paling mantap sejak ya. Terpercaya pokoknya, kalian cek aja link di situ, kalian bisa langsung cek budgetnya. Gue rasa sih cukup ya, itu aja dari gue kali ini. So, gue Nico, ini Cougar Mars. See you again in the next video. Again.